Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inner Heart Talk dan ini udah masuk session yang kedua. Wah, jadi kita udah ada 2 season nih, seru nih gitu ya. Yang satu udah habis, terus kita udah ada 2 episode dan kali ini adalah episode yang ketiga. Kalau kemarin kita bincang-bincang tentang Al-Fatihah, hari ini kita akan berbicara tentang tumak ninah. Mungkin kita sering dengar kalimat tumak ninah gitu ya, tetapi apa sih makna tumak ninah yang sesungguhnya secara hakikat? Langsung aja seperti biasa kita ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Sony. Nah, kita sapa dulu nih. Mas Sony, apa kabar Mas? Baik, Baik alhamdulillah. ya. Wah, ini emang emang di real life kita ini memang jarang ketemu juga sih Mas Sony ya. Ketemu online terus. Jadi Jadi udah di udara terus terakhir ketemu di Bandung sebentar terus susah ketemuan ya mudah-mudahan kapan-kapan bisa ngopi bareng Mas Tony. Shootnya udah bisa sebelah-sebelahan gitu shootnya mudah-mudahan. ya, Oke, oke, by the way, Mas Tony, kita semua saya rasa kita pernah dengar atau sering dengar dengan kata-kata tumak ninah karena ingat banget waktu SD tuh, waktu pelajaran agama, sholat itu harus tumak ninah. Sering diomongin tumak ninah, tapi nggak pernah dikasih tahu caranya, Mas Sony. Dan bahkan mungkin pengertiannya ya tumak ninah itu fokus konsentrasi gitu atau bias kadang-kadang dengan khusyuk dan seterusnya gitu. Nah mungkin kita akan mengelaborasi apa itu tumak ninah. Silakan, Mas Sony. iya, terima kasih Kang Abu. Jadi di episode sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Al-Fatihah ya, yang Hmm, artinya itu membuka hati kepada Allah Subhanahu wa taala ya kan. oke. Dan di dalam gerakan sholat itu seluruh gerakan dan bacaannya itu sebenarnya intinya ada di Al-Fatihah, yaitu Hmm, agar kita tuh mulai terbuka kepada Allah. Dan di dalam sholat bacaan yang wajib juga Al-Fatihah yaitu artinya membuka hati kepada Allah ya. Jadi dalam episode kali ini kita akan mulai membahas mengenai cara dan praktek membuka hatinya itu bagaimana. Nah, bahasan ini sebenarnya udah juga dibahas ya di season membuka hati, tapi mungkin tuh, kita ulang lagi di Inner Heart Talk. Kali ini kita ulang lagi karena ya kan hal penting harus selalu diulang-ulang ya. betul, betul banget. Kayak kita sadar gitu ya. Oke. Nah, jadi kita udah bahas juga tuh di sebelum-sebelumnya bahwa kan membuka hati atau spiritual heart atau kolbu ini kan di anugerah Tuhan yang sangat spesial. Jadi hanya Allah dan kitalah yang dapat mengakses hati kita ya kan. Hmm, Dan kita tuh mengakses hati kita dengan cara mengotori. Allah tuh mengakses hati kita dengan cara membersihkan, mensucikan, membuka, mengarahkan dan kemudian menghubungkan hati kita supaya bisa terhubung selangsung-langsungnya dengan Allah gitu kan. oke. Dan perlu ditekankan tadi ya bahwa hanya Allah lah yang dapat membuka, membersihkan hati kita. Jadi hanya Allah yang bisa. Kita tuh nggak bisa sama sekali. Hmm, Jadi disinilah kuncinya tumak ninah. Jadi bagaimana cara dan praktek Al-Fatihah atau membuka hati di dalam sholat dengan benar, caranya harus tumak ninah. Yang arti hmm. bahasa Indonesianya itu santai dan pasrah gitu. Oke, jadi tumanina itu secara esensi santai dan pasrah gitu ya, Mas Sony ya? Oke. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh relax. Jadi harus. Oke. Nah, jadi ini kunci dari Al-Fatihah itu adalah harus santai dan pasrah atau dalam bahasa Inggrisnya relax, bahasa Arabnya itu tumanina. Ya. Mmm, Nah banyak orang yang mengartikan tumanina itu bacaannya harus urut, ya itu ada benarnya. Atau sholat itu harus khusyuk. Nah khusyuk ini diartikan sebagai serius atau tegang. fokus. Nah, Mhm. serius tegang. Jadi uh, uh, kalau lagi sholat harus gini serius gitu. Padahal sebenarnya kalau hakikatnya ketika kita serius dan pengen terbuka hatinya malah itu ada kemauan yang membatasi atau menghambat Allah yang sedang membuka hati kita. Jadi harusnya khusyuk itu tidak perlu serius gitu. Oke, oke, Khusyuk itu artinya bersungguh-sungguh, ya kan? oke. Berarti beda antara serius dan sungguh-sungguh juga beda ya berarti ya, Mas Sony ya? Oke, Beda. oke. Nah, salah satu dasar landasan di dalam sholat itu harus tumanina dan harus khusyuk, ya kan? Kalau di surat Al-Baqarah 153 gitu ya, sampai 155 kan dibilang sholat itu harus khusyuk, ya kan? Mhm, mhm. Mau dibaca itu?
Boleh, boleh. Surat 2 Al-Baqarah 150 dari 152 kali ya. Ya, 153 boleh ya. Oke, 2153. Oke. Au 155. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan Ya. janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur. Ini lanjut ya Mas ya? Hmm? Dilanjut. Ya, Eh, silakan. Oke. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Atau kita dari 244 itu bukan, Mas? Kenapa? Oh, entar dulu baca dulu itu, nanti surat Al-Baqarah 45 dan 45-nya dibaca. Yang itu dulu lah Oke. ya. Oke, 155-nya. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, oke. Oke. Nah, sekarang dibaca lagi surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 1, ayat 45 sampai 46. Oke. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, menarik nih. Oke. Jadi khusyuk itu adalah sadar bahwa Allah tuh sedang melihat kita, sedang melakukan hal-hal terindah atas diri hati kita, Hmm. dan membuka hati kita lebih seutuhnya kepadanya. Nah, kalau hati itu terbuka, maka itu hati itu akan dibersihkan. Oke. Nah, salah satu elemen dari khusyuk itu, nah jangan diartikan khusyuk itu sebagai serius. Hmm. Khusyuk itu harus tumakninah, yang artinya santai gitu. Oke. Nah, kadang-kadang khusyuk itu dianggapnya harus serius, padahal khusyuk itu artinya sungguh-sungguh. Nah, bagaimana orang khusyuk dalam tumakninah harus sungguh-sungguh santai gitu. Menarik ya. Sungguh-sungguh santai. Oke, oke, oke. Kalau gini-gini, berarti kalau ada orang santai, sungguh-sungguh santai, berarti ini santainya lebih dalam gitu maksudnya, Mas Ani? Santainya mesti dalam sekali, sampai ke dalam. Oke, oke, Karena nggak cuma santai di otak, di pikiran, tapi santai di hati, santai di badan, santai di mana-mana gitu. oke, oke. Nah, jadi bukan kita yang sedang membuka hati kita untuk lebih terbuka, karena kita nggak bisa, kita nggak tahu juga cara bukanya gimana. Hmm, Tapi bagaimana kita untuk sungguh-sungguh santai agar kasih sayang Allah lah yang bantu kita membuka hati kita tanpa kita ikut campur di dalam prosesnya gitu, atau menahan proses itu. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh santai, sungguh-sungguh lepas, sungguh-sungguh berserah gitu. Nah, oke, itulah arahnya yang benar gitu. oke. Jadi membuka hati atau Al-Fatihah di dalam sholat itu arahnya bukan kita yang membuka hati kita ya. Saya ulang lagi ya. Karena kita itu nggak tahu gimana cara bersihin hati kita dan membuka, karena hanya Allah yang tahu. Kita nggak bisa membersihkan hati kita nggak bisa membuka hati kita, hanya Allah yang bisa. Jadi bagaimana di dalam sholat atau Al-Fatihah itu sebenarnya bukan cara kita atau praktek kita membuka hati kita, tapi bagaimana kita harus sungguh-sungguh santai atau tumak ninah agar Allah melalui kasih sayangnya dan berkatnya dapat bantu kita untuk membuka hati kita kepadanya. Gitu. Oke, Nah, oke. itu kuncinya di situ. Hmm. Jadi kita perlu tahu dulu, Kang Abu, bahwa membuka hati itu kehendak saya apa kehendak Allah gitu. Menarik nih. Oke. Ya, kalau buka hati itu kehendak saya, maka saya yang melakukan itu dengan cara saya gitu. Jadi ada usaha di situ, saya berusaha membuka gitu ya. Betul. Oke. Padahal membuka hati itu supaya hati kita lebih terbuka, nanti kepercayaan, keimanan tuh masuk ke dalam hati kita, itu kehendak Allah. Hmm. Jadi kita membiarkan kehendak Allah itu terjadi dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah santai gitu. Nggak perlu terlibat di dalam prosesnya. Kita perlu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya itu misalnya ya kalau lagi sholat pakai baju yang bagus, siapin tempatnya, lalu kemudian di waktunya. Tapi di dalam prosesnya harus santai gitu. Oke. Nah, inilah
praktek kita untuk pasrah, berserah kepada Allah, atau dalam bahasa Arabnya itu Islam. Islam itu sih Hmm. pasrah dan berserah. Nah, di dalam sholat caranya adalah dengan cara tumanina ya gitu. Nah, jadi nggak perlu tegang, nggak perlu serius, tapi harus sungguh-sungguh. Nah, Oke. jadi hakikat dari tumanina itu bahwa urusan membuka hati ini adalah urusannya Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah gitu kan. Hmm. Hmm. Banyak sekali ayat di Al-Quran untuk mengembalikan urusan kepada Allah ya kan. Oke, oke, oke. Surat 3 ayat 109 ya kan. Oke. Surat 3 ayat 109. By Ya. the way, Mas Sony, kalau kita bicara tentang sungguh-sungguh santai, nggak tahu santai itu susah banget perasaan, Mas Sony. Nah, Apa emang karena keseringan mikir terlalu sibuk gitu ya, jadi santai itu kayak susah gitu. Oke, susah memang. oke, kita baca dulu nih 309. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oke. Jadi karena membuka hati kepada Allah itu adalah kehendak Allah, berarti Allah itu hendak melaksanakan urusannya dengan caranya, dengan kasih sayangnya, dengan Oke, rahmatnya. oke. Ya. Nah, dikembalikan urusan itu semua kepada Allah dengan cara santai aja, biar Allah yang buka hati saya gitu. Tapi saya nggak boleh males-malesan, main-main juga di dalamnya. Ya udah santai. Begitu sholat, Allahu Akbar, santai aja. Nanti coba kita ini ya, coba kita lihat. Oke. Coba buka Oke. lagi deh, surat 8 ayat 44. Berarti by the way sholat itu justru malah mengindahkan urusan Allah yang terjadi pada kita sebenarnya ya, Mas Ani ya? Mengembalikan, ya. Oke, oke. Dan ketika Allah menampakkan mereka pada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pada penglihatan mata mereka. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanyalah kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oke. Jadi Allah itu hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan oleh Allah, yaitu salah satunya adalah di dalam sholat, ya hanya salah satu contohnya ya, itu Allah tuh hendak membuka hati kita, itu urusan kehendak Allah gitu. Nah, Allah hendak melaksanakan urusannya itu, yaitu kehendaknya itu, ya kita mesti ngapain kalau Allah sedang melaksanakan kehendak? Kan kita nggak bisa juga, nggak tahu juga caranya gimana. Hanya Allah yang bisa buka. Ya kita harus tumanina atau santai. Oke, 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 oke. Nah, itu kunci yang pertama gitu. Oke, jadi sampai sini kita sadari dulu, kita ngerti dulu bahwa tumak ninah itu adalah sungguh-sungguh santai, karena kaitannya apa? Di dalam sungguh-sungguh santai ini kita lihat bahwa urusan Allah yang sedang mau dikerjakan yang kita nggak bisa, nggak tahu apa-apa. Dan ketika kita sungguh-sungguh santai, di situ terjadi dan bukan kitanya yang berusaha, tetapi Allahnya yang akan melakukan urusannya terhadap kita. Gitu ya, Mas Ani ya? Oke, sip. Saya kasih contoh ya, misalnya kita ini nih, Allahu Akbar langsung gini. Nah ini nggak santai namanya. Nanti nggak akan terbuka gitu. Atau misalnya gini deh, pernah dengar orang yang sholatnya cepet-cepet? Itu biasanya kalau berita di tarawehan tuh Mas, kalau orang pernah beritanya sholatnya cepet-cepet. Itu udah pasti nggak santai. Udah pasti Dan nggak kalau santai. sholatnya begitu, hatinya pasti nggak, ya kan nggak santai. Dia lagi keadaan buru-buru. Gimana Allah mau bantu dia gitu? Urusan Allah nggak akan terjadi. Kehendak Allah nggak akan terjadi kalau kita buru-buru. Oke. Ini misalnya nih, Allahu Akbar, buru-buru bacanya. Lalu mau terjadi kek, enggak kek, kita pokoknya apa namanya nggak peduli gitu. Nah itu namanya nggak khusyuk. Nggak khusyuk. Khusyuk itu artinya sungguh-sungguh. Tapi harus tumanina. Jadi gimana? Allahu Akbar, santai aja. Santai aja. Sampai benar-benar ucapan itulah terjadi gitu. Nah, nanti ucapannya kita akan bahas lebih jauh lagi. Tapi sikap santai tumanina ini penting sekali. Nah, gitu. Jadi, santai aja. Saya pokoknya mau menikmati aja pokoknya. Nah, jadi santai itu harus begitu.
Nah, jadi bacaannya pun jangan dengan suara, kan di Al-Quran disebutkan suara yang terlalu Kencang. kenceng atau apa pakai usaha kenceng banget, kayak kan di surat 75556 tuh kan disebut bahwa suaranya nggak boleh terlalu tinggi tapi juga ya yang tengah-tengah lah gitu, yang pokoknya yang Hmm. enak, nikmati santai gitu. Hmm. Nah gitu, jadi sikapnya, suaranya, postur tubuhnya juga ya. Kalau Allahu Akbar sholat langsung gini nih, kayak gini nih, ini pasti nggak santai. Tapi kalau Oke. tegang gini nih, ini juga pasti nggak santai. Ya udah santai aja. Nah, tegak tapi nggak memaksa, tapi nggak males, nggak gini. Nah, itu juga sikap tumakninah yang benar. Jadi postur juga mempengaruhi apa Oke. namanya proses atau kehendak Allah untuk membuka hati kita itu. Jadi posturnya santai, ucapannya santai, sikap tubuhnya santai. Lalu pikiran-pikiran kan kalau lagi sholat suka lewat tuh ya. Hmm. Hmm. Nah, itu pasti juga jadi nggak santai. Nah, jadi udah kita nggak mau mikir ya, nggak mau ngurus apapun. Pokoknya kita mau santai aja lah, um, menikmati prosesnya, kira-kira gitu. Di Oke. awal-awal begitu. Jadi udah santai aja. Nah, ini namanya tumanina. Oke. Oke. Dinikmati bacaannya. Kalau perlu dengan bacaan yang santai, yang lemah lembut, sambil dinikmati bacaan dan prosesnya. Kira-kira I- begitu tuh. Intinya tuh menikmati gitu ya, menikmati proses semuanya. Balik lagi Mas Soni, dalam menikmati itu kan juga kita waktu sholat itu kan membacakan surat Al-Fatihah, at least gitu. Nah, menikmati itu kan juga harus mengerti gitu. Si Al-Fatihahnya kita harus ngerti, bacaan pendeknya harus ngerti, antara mengerti dan menikmati dan memaknai gitu misalkan. Nah, gimana kaitannya di dalam sholat ini Mas Soni? Jadi pertama tuh melakukan. Jadi kalau melakukan tuh, wah saya lagi buka hati saya nih. Wah buka, ayo buka, buka. Gimana cara bukanya? Bersihin aja, bersihin aja. Hmm. Hmm. Gitu. Gimana cara bersihinnya? Kita nggak tahu kan. Nah Hmm. itu melakukan. Atau ekstrim sebelah kiri itu adalah ah apa nggak peduli gitu, nggak peduli. Mau nggak peduli lah pokoknya gitu kan. Atau nggak peduli itu misalnya juga bacanya cepet aja, yang penting cepet selesai, itu juga nggak peduli kan. Nah, di tengah-tengah itu harusnya menyadari. Nah, jadi nggak melakukan, tapi juga nggak apa tidak peduli seperti itu, tapi menyadari aja. Oh iya, Allah tuh Hmm. lagi membuka hati saya nih. Nah, dinikmatin enak gitu. Dinikmatin lagi prosesnya gitu. Jadi disadari bahwa Allah itu sedang membuka hati saya supaya hati saya makin terbuka, indah, dan kasih sayang atau berkat Allah itu bisa mulai masuk ke dalam hati saya yang sudah mulai dibuka gitu. Makanya ini Oke. sebenarnya semuanya non fisik. Jadi kita perlu yakin dan percaya bahwa Allah itu sedang buka hati saya kalau saya lagi sholat gitu. Nah, itu harus Oke. sadar, harus sadar. Oke. Ada Oke. kesadaran bahwa hati saya sedang dibuka. Nah, gitu. Oke. Oke. Dan membiarkan gitu ya, membiarkan prosesnya berjalan gitu, membiarkan prosesnya mengalir gitu. Nah, itu kan ada jeda tuh Mas Ani dari Allahu Akbar, terus nanti ada ruku dan seterusnya. Itu kan jangan cepet-cepet juga gitu. Terus itu prosesnya juga tetap sama gitu. Sewaktu kita ruku, waktu kita sujud apa dan seterusnya. Gimana tuh Mas Ani? Prosesnya harus sungguh-sungguh santai. Jadi Oke. kayak misalnya gerakannya pun santai, nggak bisa langsung kayak orang tari saman begitu ya yang Langsung jadi gini-gini. jadi begitu begitu maaf ya saya nggak bisa contohin ininya ya. Jadi misalnya begitu Allahu Akbar, nah santai menikmati bacaannya. Lalu Allahu Akbar lagi ruku. Nah ruku juga pelan-pelan, rukunya sampai benar-benar punggungnya tuh lurus. Nah baru Hmm. baca gitu, bacaannya dibaca dengan santai. Nah udah gitu Allahu Akbar lagi bangun gitu juga santai. Sambil menikmati prosesnya, dinikmati prosesnya itu. Nah, karena sebenarnya yang penting bukan gerakannya atau bacaannya itu. Yang penting adalah kita sadar bahwa apa yang sedang terjadi atas hati kita yang sedang dibuka, diri kita yang sedang
diurus oleh kasih sayang Allah itu. Tadi kan Allah mengurus kan, Hmm. mengurus kita nih, punya kehendak untuk buka hati kita, dan itu harus disadari sedang terjadi dan ada dinikmati aja. Nah, gitu prosesnya. Itulah tumanina dan kuncinya di situ gitu. Oke. Nah, Oke. iya. Nah, Oke. caranya semua diniatkan ya begitu sholat atau baca Al-Fatihah itu semua beban-beban, pikiran-pikirannya, berat tubuhnya itu lepasin aja semua. Nah, jangan tegang begini. Kalau bahunya udah naik begini tegang, jadinya nggak terjadi Allah bisa membuka hati kita itu. Oke. Jadi benar-benar harus tumanina sesantai-santainya gitu. Oke, mungkin akan timbul pertanyaan gini Mas Sony, karena kan tumaninah ini parameter indikatornya luas banget. Nah, nggak bisa kita lihat gitu ya. Kira-kira Mas Sony kalau udah menuju tumaninah apa sih yang dirasain gitu Mas Sony? Jadi tahu gitu, oh ini udah tumaninah sih gitu, atau ini belum, misalkan gitu, misalkan. Gimana? Segala sesuatu yang Allah anugerahkan itu pasti yang terbaik dan terindah. Jadi kita bisa merasakan keindahannya di hati kita tuh. Aduh, rasanya enak, indah gitu. Nah, itu kemudian kita bisa lebih santai lagi, lebih santai lagi. Nah, bacaan sholatnya itu nggak usah terlalu dipikirin gitu ya. Lalu kita menikmati aja prosesnya. Jangan pengen buru-buru selesai. Nah, jadi indikatornya tuh hati kita jadi semakin indah, semakin indah, semakin indah gitu. Yang kita nggak tahu tuh indahnya tuh apa gitu. Oke. Nah, pernah nggak kita tuh selama hidup tuh sholat seperti itu gitu. Nah, itulah sholat yang khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan serius. Benar-benar harus, aduh indah banget. Nah, indah itu kan berasal dari berkat Allah kan sebenarnya. Yang sedang mengalir gitu, sedang mengalir ke dalam hati kita gitu. Nah, harusnya sholat itu, makanya niat dulu, niat dari awalnya kan di season 1 kita bilang semua tergantung niat. Semua tergantung niat, yes, betul. Niat itu dari kesadaran. Sadar bahwa oh iya hati saya sedang dibuka nih oleh kasih sayang Allah. Gimana kita bisa menikmati khusyuk dan sadar kalau pengertian kita atau kesadaran kita tentang sholat aja beda gitu. Bukan sedang membuka hati, tapi sedang melakukan suatu kewajiban. Pasti nggak santai. Dan nggak sadar proses apa yang sedang terjadi di dalam hati kita ketika kita sholat. Jadi benar-benar harus ada kesadaran dulu. Oh iya, hati saya ini sedang dibuka, kasih sayang Allah. Wah, terima kasih. Baru kita bisa ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, segala puji bagimu ya Allah. Hatiku makin enak lagi, makin terbuka lagi, makin indah gitu. Makin bahagia, makin damai, makin tersenyum gitu hatinya, wajahnya juga. Nah, ciri-ciri orang yang tumanina itu dia bisa tersenyum yang manis dan lepas. Nah, jadi orang-orang banyak yang mengatakan oh sholat nggak boleh tersenyum manis. Nah, padahal ketika kita tuh nggak bisa masuk ke dalam berkat atau kasih sayang Allah kalau tidak tumanina. Kalau sudah tumanina, kita tuh bisa tersenyum manis lepas tanpa disuruh gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin ya harus senyum manis lepas dulu. Nah, jadi gini, menikmati. Aduh, indah banget gitu. Nah, ini bacaannya dinikmati, tersenyum manis lepas. Nah, itulah yang disebut khusyuk yang sebenar-benarnya. Oke. Nggak dalam keadaan tegang atau menekan, banyak pikiran, atau banyak beban di pundaknya atau apa. Banyak kemauan, maunya banyak, sholatnya supaya ini ya lepasin aja semuanya itu. Lepasin aja semua sampai benar-benar kita sesantai-santainya. Nah, hanya dengan sikap yang tumanina ini, kasih sayang Allah bisa bekerja atas hati kita untuk dibuka lebih terbuka lagi, kira-kira begitu. Oke, nah ada latihannya nggak sih Mas? Gimana caranya kan tadi kita aku ini ya, aku bicara pribadi gitu. Aku tuh
begitu mau santai aja merem gitu misalkan, kalau disebut ada istilahnya monkey mind itu pikiran lewat, wah macem-macem gitu Mas. Nah, apa yang perlu dilatih sehingga si sholatnya tuh bisa khusyuk dan tumakninah tadi gitu? Kira-kira gimana? Nah, mungkin kita selesaiin dulu ya. Nanti coba kita di akhir coba Oh kita. oke, 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 siap. Nah, yang kedua tuh berikutnya tuh setelah tumakninah tuh kita tuh kan diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Hati itu yang kan Al-Fatihah membuka hati. Hati itu Hmm, adanya di mana? Hati itu kan adanya di dalam dada, di oke. sini. Langsung Hmm, lock itu di sini. Boleh dibuka itu surat 22 ayat 46. oke. Surat 22 ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Ya, jadi hati kan adanya di dalam dada. Ya. Meskipun non fisik tapi letak lokusnya secara ini tuh adanya di sini. Jadi makanya waktu kita membaca Al-Fatihah yang artinya mengalami proses, bukan sekedar baca ya, tapi mengalami Al-Fatihah itu artinya kan hati kita sedang dibuka oleh berkatnya Allah atau kasih sayangnya Allah gitu ya. Hmm. Nah, hatinya sedang hatinya tuh di dada. Jadi kita tuh diajarkan untuk waktu baca Al-Fatihah tuh coba disentuh dadanya itu hatinya. Hmm. Nah, beda loh kalau sekolah sholat itu menyentuh hati begini sama maaf ya sholatnya menyentuh daerah Perut. apa udel atau perut ya kan. Nah itu beda rasanya Hmm. Hmm. karena kalau di sini tuh fokus kita tuh ini sebenarnya hanya ekspresi ungkapan kepada Allah. Allahu Akbar. Nah saya bersedia Allah ya Allah dibuka hati saya. Nah Hmm. gitu. Jadi Hmm. sentuh hati. Nah, dengan ini semacam ekspresi atau sikap yang ada di dalam diri kita untuk bersedia dibuka. Maka sentuhlah hati kita. Nah, jadi sambil tumakninah santai. Lalu baca Al-Fatihahnya harus paham dan sadar arti dari setiap ayat itu. Nah, Hmm. coba kita praktekkan ya. Oke. Nah, ini salat Oke. ya. Allahu Akbar. Nah, coba disentuh hatinya lalu santai. Nah, menyadari bahwa sholat ini adalah syariat yang kita lakukan agar Allah itu membuka hati saya lebih luas lagi, lebih seutuhnya lagi. Nah, saya sholat ini bukan karena wajib atau karena mau dapat apapun, pahala lah, apalah, apapun itu. Tapi saya melakukan sholat, membaca surat Al-Fatihah yang artinya doa membuka hati atau surat untuk membuka hati saya. Lalu saya santai, nggak mau mikir apa-apa, nggak mau ngurusin apa-apa. Semua beban-beban pikirannya dilepaskan semuanya. Berat tubuhnya juga dilepas. Beban-beban di pundaknya di mana di badannya itu lepas. Gitu. Nah, saya sholat ini hanya mau menikmati aja dan sadar bahwa Allah sedang melaksanakan urusan atau kehendaknya untuk buka hati saya. Saya nggak boleh ikutan, karena saya juga nggak tahu caranya gimana. Saya juga nggak tahu hmm, apakah hati saya sedang dibuka atau gimana. Saya pasrah aja, saya yakin bahwa Allah sedang buka hati saya. Nah, dinikmati aja prosesnya. Nah, kalau udah rasanya aduh indah gitu ya. Nah, baru bacalah surat Al-Fatihah itu sebagai ungkapan rasa kita bersedia untuk dibuka hati kita lebih seutuhnya lagi. Nah, ya gitu. Nah,
sadari bahwa ketika saya sedang menyentuh dada ini, yang di dalamnya ada hati, kita itu sedang dibantu kasih sayang Allah atau rahmatnya atau berkatnya untuk dibuka. Nah, lepaskan semua beban pikiran berat tubuh. Nah, ciri-cirinya bagaimana kalau kita sedang dalam proses dibuka itu? Kita akan tersenyum manis dan lepas tanpa disuruh. Jadi wajah kita pun berubah. Yang tadinya serius, sekarang wajahnya jadi wajah yang tumak nina. Nah, bisa menikmati proses sholat itu. Nah, ini senyumnya bukan senyum yang dipaksa atau cengengesan gitu ya. Tapi senyumnya benar-benar senyum yang orang lagi menikmati. Aduh, indah sekali. Rasanya tuh indah, tenang, dan damai. Nah, ini rasa begini nih dianugerahkan, diberikan, bukan yang dari usaha kita gitu. Ketika kita santai, nah rasa khusyuk itu dianugerahkan, diberikan, bukan dilakukan. Nah, tinggal diikuti aja perasaan indah, bahagianya itu. Ya. Nah, bandingkan dengan coba ya, kalau kita sedang serius, tegang wajahnya, sholat tuh khusyuk tuh serius. Nah kan jadi nahan semua kan. Nah coba lepas semua itu, konsep serius itu lepas semua. Saya mau sholat yang menikmati prosesnya ketika Allah sedang membuka hati saya. Lebih seutuhnya lagi kepada Allah. Saya nggak mau mikir apa-apa, nggak mau ngurusin apa-apa. Membuka hati ini urusan Allah lah. Nah, ya, nikmati aja. Bacaan jangan buru-buru ya. Nanti kita di next session kita akan baca satu persatu. Tartil, urut, runtut, perlahan-lahan. Jangan dikeraskan suaranya, lembut aja. Nah, begitu Kang Abu kira-kira. Ya. Wah, tadi ngebayin aja rasanya, wah betul nggak bisa diucapin sih Mas Sony. Jadi ngerti kenapa kalau ada statement bahwa sholat itu adalah bagian dari saya pernah baca gimana ya kalimatnya, intinya gini, sholat itu adalah hiburan gitu kata Nabi Muhammad, hiburanku dalam tanda petik. Ya ketika kangen sama sholat itu bukan sama si gerakannya, tetapi rindu kepada rasa itu kali ya Mas Sony ya, rindu kepada rasa yang benar-benar kita dalam tanda petik terhubung, dalam tanda petik Allah benar-benar mengurus kita, karena begitu tadi dipandu sama Mas Sony, wah enak banget sih di dalamnya, itu sih yang dirasain gitu. Gimana menurut Mas Sony? Iya, jadi nah tapi hati-hati ya, kadang-kadang kita itu udah sholat enak karena kita lepas, karena kita berserah, kita pasrah, kita santai. Termasuk yang dipasrahkan tuh kan kemauan kita untuk punya rasa enak itu. Nah begitu udah enak gitu, kita dapet ya. Besoknya kita sholat lagi, kita pengen dapet enak yang seperti itu gitu. Oke. Udah jadi mematok standar gitu ya. Ya, jadi begitu kita pengen enak yang kayak kemarin, ketika kita justru nggak punya kemauan itu, kita jadi kemauan lagi. Nah, kemauan untuk enak itu menahan sehingga kita nggak santai gitu. Nyari jadinya ya. Ya, jadi nyari. Padahal itu udah dikasih kan, dianugerahkan. Nah, jadi hati-hati, nggak usah ada rasa kepengen enak yang seperti itu rasanya. Udah pasrahin aja semuanya gitu. Wah, luar biasa ya. Dan maksudnya kalau
Iya jadi ngerti juga sih Mas Sony, kebayang ya kalau kita bangun tidur terus kita sibuk gitu kan, siang-siang mungkin perlu refreshing, perlu ya makanya kan apa ada di zuhur siang-siang gitu, terus nah sore-sore jam empatan gitu asar terus maghrib, dan itu supaya terus terhubung supaya balance mungkin ya antara antara kesibukan berpikir sama hati yang terbuka gitu, makanya jam-jamnya dipaskan gitu dengan kegiatan kita sebagai manusia gitu. Intinya begitu ya Mas Sony ya. Ya, jadi intinya itu sepanjang hari itu kita menahan, memegang, membatasi dengan kesibukan-kesibukan kita sehingga hati kita tuh nggak bisa dibuka oleh kasih sayang Allah. Nah, ketika kita sedang sholat dan doa Al-Fatihah itu sebenarnya itu saat-saat dimana berhenti dari semua kesibukan, dari semua kemauannya, lepas semuanya. Kita yang sedang memegang, menahan hati kita tuh, kita mulai pergunakan saat itu untuk lepas santai, sentuh hatinya, dan kita menggunakan hati kita tuh selama ini kan bukan untuk kepentingan atau hubungan dengan Allah kan, tapi Hmm, untuk kemauan kita sendiri gitu. oke. Nah, jadi ini udah saatnya bagaimana mempersiapkan hati kita untuk mempergunakannya untuk hubungan dengan Allah. Nah, saya pengen ada hubungan yang lebih baik kira-kira gitu. Meskipun tuh nanti kemauan untuk ada hubungan lebih baik pun harus dipasrahkan, tapi saya ingin kehendak Berniat mungkin ya, berniat kali ya, niat. Oke. Allah. Jadi biarlah kehendak Allah, urusan Allah untuk buka hati saya itu terjadi. Saya nggak mau ikut campur prosesnya karena hanya Allah yang tahu caranya. Saya santai aja, tumanina aja, lepas semua. Gitu. Oke, Mas Sony, luar biasa nih sesi Tumaninah ini juga jadi membuka wawasan yang selama ini mungkin sedikit abstrak gitu ya. Kita disuruh Tumaninah, kita disuruh khusyuk, tapi nggak pernah diajarin cara Tumaninah atau cara khusyuk itu gimana gitu. Dan sejauh ini penjelasan sholat yang sangat satu relevan, yang kedua juga make sense, yang ketiga juga ada rasanya ya, ya penjelasan yang tadi kita dengarkan juga gitu ya. Dan mudah-mudahan ini membawa kehusyuan kita juga jadi lebih baik lagi gitu. Oke, Nah, Mas Sony, ada titik, lagi yang mau ditambahkan? titik tumanina ini disebut titik tengah. Makanya Oh, oke. di Al-Quran, misalnya coba dibuka itu surat 2 Al-Baqarah ayat 238. 2238 ya. Apa tuh? Wusto 238. kalau nggak salah ya itu tuh ya, bicara wusto. Oke. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ya. Jadi wusto itu di situ sering diterjemahkan sebagai sholat asar karena wusto itu artinya di tengah. Hmm, Nah, jadi arti wusto itu sebenarnya hakikatnya bukan sholat asar, tapi bagaimana sikap kita tuh ada di tengah. Di tengah oke. itu artinya tidak tegang, tapi tidak malas. Ya, Hmm, misalnya malas, nggak peduli gitu. Tapi terlalu peduli terhadap sholat itu juga nggak benar. Terlalu peduli, gimana cara kita untuk buka hati kita, harus jadinya tegang. Nah, wusto itu adalah titik santai atau tumanina itu. oke. Jadi in between ya, di tengah-tengah. Terlalu Ya, mau jangan, enggak juga jangan ya. ya. Ah itu sih. Itu Ya, PR-nya sih menurut aku Mas Ani. Yang hanya titik. hanya Tuhan lah, hanya Allah lah yang bisa bantu kita sampai ke keadaan sikap tubuh yang bukan cuma di pikiran, tapi di dalam semuanya tuh santai, nggak tegang, sehingga kehendak Allah itu terjadi. Itu hanya Allah yang bisa bantu kita. Jadi kita udah deh biarin Allah aja yang bantu kita sampai di titik tengah itu, sampai di santai itu, sampai supaya tubuhnya nggak tegang dan bisa khusyuk gitu. Karena khusyuk itu anugerah, bukan Kita pemberian. yang bisa ya. Kita nggak bakal bisa khusyuk kok. Hanya Allah yang bisa anugerahkan kita sikap khusyuk itu, gitu, kira-kira. Oke. Jadi yang penting kita cuman mengalirkan, kita cuman ya dalam tanda petik tadi sungguh-sungguh ya gitu ya. Jadi sungguh-sungguh santai gitu, dan ketika sungguh-sungguh santai terjadilah di situ apa yang urusannya Allah itu terjadi dalam diri kita. Oke, resumenya Mas Ani tentang tumak ninah. Ada pesan apakah singkat dan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan ini di episode 3 ini gimana Mas Ani? Jadi tumanina ini terkait dengan sikap di dalam sholat, sehingga bisa mendasari semua apa yang dibaca, gerakannya, sikapnya kepada Allah. Hmm. Sikapnya itu adalah saya ini nggak tahu apa-apa, saya ini nggak bisa apa-apa,
Saya ini hanya makhluk yang kecil sekali, nggak lemah sekali. Saya juga nggak tahu hati saya tuh kayak gimana. Hanya Allah lah yang maha tahu, maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang, yang bisa mengurus hati saya untuk membuka, membersihkan, mengarahkan, dan menghubungkan dengan Allah. Jadi saya hanya, pokoknya saya bersedia aja untuk dibantu kasih sayang Allah. Saya ingin santai aja, nggak ngurus apa-apa, nggak mikir apa-apa. Biarkanlah kasih sayang Allah yang bekerja, mengurus hati saya sesuai kehendaknya, dengan sesuai kehendaknya. Pasti yang terjadi adalah yang terbaik, yang terindah, yang membuat hati saya tuh setelah sholat tuh makin ringan gitu, bebannya lepas, hidup saya makin ringan, saya makin damai, makin tenang, makin bahagia. Arahnya ke sana, kira-kira gitu. Oke, Jadi oke. itu bisa dilihat dampaknya kalau sikapnya itu benar. Karena itu ya, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain hati kita, jadi dia nggak perlu ngapa-ngapain. Oke. Cuman hanya disuruh untuk santai aja. Nggak perlu ngapa-ngapain bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya Mas Sony. Bukan berarti ya udah gitu nggak ngapa-ngapain. Oke, Nah, Mas Sony, ada lagi silakan. ciri-cirinya kita bisa tersenyum yang manis dan lepas tanpa disuruh. Jadi sholatnya yang, aduh, nah, Oke. kira-kira gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Poinnya adalah bagaimana kita gimana ya, membiarkan dalam tanda petik mengalirkan urusan Allah yang terjadi dalam diri kita. Kita adalah itu tuh sih kalimat yang paling aku dapetin di episode ini adalah sungguh-sungguh santai. Oke, semoga perbincangan kita ini membawa kita menuju kepada tumakninah yang sejati, begitu, khusyuk yang sejati, sehingga kualitas sholat kita pun menjadi lebih baik, kualitas sholat kita pun benar-benar membawa komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah lebih baik lagi. So, terima kasih Mas Sony atas penjelasannya luar biasa di episode 3 ini, dan seperti biasa kita akan melanjutkan di episode-episode yang lain. So, stay tune, dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Mas Sony. Sampai ketemu di episode yang akan datang.